Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Tahun 2025. Tahun 2025. Ini adalah video pertama kita di tahun 2025. Artinya video pertama aku dengan Ajis di tahun 2025. Welcome back Mr. Ajis. Terima kasih Mr. Lama Sastra. sekali Bagaimana viewers menunggu. Alhamdulillah kabar baik. Ini 2025 rambut baru. Betul. Wow, harapan baru. Viewers menunggu ya. Viewers menunggu. Menunggu Ajis, menunggu Tika. Tapi kali ini saya baru bisa membawakan Ajis ke depan teman-teman semua. Hopefully Miss Tika akan bergabung dengan kita segera. Amin, insyaallah, Okay. segera ya. Thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today we are going to have one video to be reacted. Mister, it's a very interesting video. So many viewers recommend this video for us to be reacted. Aku sudah mereaksikan sedikit kemarin dan aku bertanya-tanya. Inilah tentang KBS. KBS. Ya, KBS itulah Camp Bestari Sholat. Oh. Ya, itulah sebuah program di mana sekolah Malaysia itu melatih siswa-siswa mereka untuk lebih mengenal tentang sholat, Mister. Oke. Membedah Membedah sholat, semua detail mengupasnya. Iya, tapi aku nggak tahu seperti apakah Oke. apa namanya Metodenya. metodenya seperti itu. Dan luar biasanya lagi, Mister, aku tanya kepada teman-teman semua kemarin tentang apa sih itu KBS dan mereka berjawab, aku berusia 65 tahun katanya. Sejak 70 tahun yang lalu kegiatan KBS ini sudah ada di Malaysia. Oke. Uniknya lagi, kalau di Indonesia mungkin seperti apa? Pesantren kilat. Kalau pesantren kilat kapan, Mister? Pesantren kilat itu biasanya diadakan saat bulan Ramadan. Gitu. Kenapa Ada kilat? lagi nggak? Kayaknya sih enggak sih. Enggak, Kayaknya sih ya. aku belum pernah dengar. Kenapa kilat? Karena ya memang sepanjang bulan Ramadan saja. Betul. Nah, KBS ini luarnya biasanya, Mister, tidak di bulan Terbatas. Ramadan. Oke. Kapan itu? Tapi ini benar-benar aku cari informasi ya, guys, dan ternyata model Camp Bestari Sholat adalah program kurikulum masuk di dalam kurikulum yang dilaksanakan untuk memastikan murid-murid dapat menunaikan sholat dengan sempurna, melatih intensif di luar waktu persekolahan. Oh, berarti ekstrakurikuler ya? Yes, Iya, extended program yes, gitu ya. dan Oke. ini direpetisi gitu, ada tahap-tahapnya gitu, ada sesi-sesinya gitu. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 seperti itu. Kalau misalnya mungkin per term gitu, akhir term 1 ada akhir ujian. Oh. Kemudian akhir ujiannya berikutnya ketika mungkin masih menunggu hasil pemeriksaan, hasil ujian, maka akan ada Diadakanlah seperti ini. KBS ini, ya. Mister, luar biasa banget dan secara konsisten, tidak ada diganti, dirubah, dihilangkan, diadakan dari dulu seperti itu. Wow. Aktiviti ini dilaksanakan 4 kali setahun melalui 6 sesi latihan dalam kumpulan selama 10 jam setiap camp. Wow. 10 jam Matlamatnya adalah agar murid dapat menguasai wudhu dan sholat. dan sholat, serta ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran, juga ayat-ayat sholat seperti itu juga. Karena itu adalah bagian dari sholat juga ya. Betul. Penasaran nggak secara detail KBS ini dilaksanakan seperti apa? Karena Aku juga 10 belum jam tahu. loh. Nah, betul. Aku juga pengen tahu seperti apa yang terus dilaksanakan di kurikulum Malaysia, terus ada loh, luar biasa banget. Dan everyone, ini adalah KBS 1, 2, 3. Oh, namanya Camp Bestari Sholat 2022. Oh, ada jadwalnya, Mister. Banyak ya siswanya ya. Benar, jam Seperti ini seluruh siswa muslim yang ada di sekolah tersebut ya. bisa jadi karena sekolah Malaysia kan gede-gede ya. Jadi semua ketika berkumpul banyak banget kayak gini. Mereka semua memakai tudung ya. Oh, untuk iya, yang putri, betul. perempuan. Karena itu memang kewajiban kayaknya ya. Murid-murid bergerak ke kelas setelah itu dan Oh, di kehadiran murid di record. dicari siapa yang datang, siapa yang nggak datang gitu. Oh, masih ada pakai face mask ya? 2022 ya? Oh, betul. Masih COVID saat itu mungkin. Ini berdoa bersama, Mister. Bersedia memulakan kelas. Wow, comelnya. Ibu guru memperbaiki kerudung, mengajarkan menggunakan kerudung dengan baik juga pastinya ya.
Memulakan kelas dengan memberikan takzir. Tazkirah. Tazkirah itu apa, Mister? Tazkirah tuh seperti kenapa sih kita harus sholat gitu. Oh, Sholat itu ceramah apa gitu sih, ya. gitu. Siswa diajak berdiskusi gitu, Mister. Oh, kantin pun. Jam 9 ya, Jam pukul 9. 9 ini. Oh, ada menu nasi di kantin. Oh, cute. Wow, Ini guru-gurunya yang bekerja sama untuk membentangkan tikar untuk amali sholat. praktek sholat ya. Dedikasi banget guru-gurunya Iya, nih ya, luar biasa banget ya. Setelah selesai mengajar pelajaran harus mengajar amali sholat juga. Karena ini biasanya selesai ujian ya. Betul, Pas mungkin. ujian mereka benar. masih mempersiapkan program ini, KBS. KBS. Dan Explore Race. iya, Kenapa race? Kenapa race? explore race. Ya. Oh, ada checkpoint, Mister. Because it's not even a word, Mister. Explore race. Itu pasti Iya, explore dan race. race gitu ya, gitu betul, kali ya. betul. Karena ada racing dari mungkin dari checkpoint satu ke checkpoint Betul. lainnya gitu. So much fun. Oh, Oh, gambar-gambar. gambar disusun. Kan pasti lower grade ya, Mister. Betul. Dibuat fun gitu. Betul sekali. Explore race. Oke. Interesting ya. Interesting. Exploring and race. gitu ya. Racing. Murid menjawab soal berdasarkan pertanyaan Cigu. Oh, wow, dengan gambar. Betul. Tulisan menyenangkan. bahasa Arab tadi kalau nggak salah. Ini darjah 5 ya. Wow, menyebutkan rukun-rukun sholat. Sholat. Oke. Jadi beda checkpoint itu beda tugas. Beda tugas. Wow, so much fun. I like it. Ya, challenging Iya. jadinya ya. It's like an adventure, Mister. Yes, true. Nah, ditanya salah satu, ayo rukun sholat apa? Ih, gurunya senyum-senyum. Ini amali sholat ya di dalam, Di dalam kelasnya. kelasnya. Dibenarkan gerakannya sepertinya tuh. Wow. Luar biasa, Bu Guru, dedikasimu ya Allah, satu-satu lu dicek Ini akan cara menjadi duduknya. amal jariah sih buat guru-gurunya. Alhamdulillah. Amin. Karena ini sholat loh. Benar. Ya Allah. Karena kalau dalam pendidikan, guru perempuan tidak apa-apa untuk membenahi guru Betul. laki-laki karena ini dalam Anak-anaknya juga belum betul, balik. belum balik seperti juga itu. ya. Oh my god, you guys are so cute. Setelah sujud masih ada yang begini tadi. Iya. Melihat kanan Iya, dan melihat kiri kanan dan dan kiri. udah berdiri atau belum? Wow, bacaan sholat juga dites, guys. Checkpoint 5. Checkpoint 5. Ya Allah, kaca. Oh, pakai baju Melayu loh. Kaca sangat. Dan pakai baju kurung pun Iya, untuk iya. siswa perempuan. Aku salfok sama mobil yang diparkir, Mister. Banyak banget mobil. Jangan salah fokus. Iya, jangan. Wow, waktu Oh, sholat, Masya Allah. Tadi apa aja, Mister? Ada amali sholat, Amali sholatnya, rukun sholat, bacaan sholat, sholat, waktu sholat. waktu sholat. Detail, semua komponen dalam sholat. I do believe pasti akan ada juga wudhunya, tata Iya, cara wudhu iya. juga mungkin tidak include di video ini. Karena sholat tidak akan terjadi tanpa wudhu ya, betul Mister. sekali. Aku memperhatikan sejak tadi kalau ada gambar-gambar pasti anak-anaknya ini lower grade deh. Betul. Jadi mungkin darjah 1, 2, 3 gitu ya, Betul, Mister ya, betul. sepertinya ya. Oh, they're collaborating Iya, to finish iya. this. Oh iya. It's another value that they could Collaboration, learn. collaboration. Dan diakhiri dengan amali sholat Oh. secara masif. Berjamaah ya. Satu sekolah. Tidak hanya per kelas tapi satu sekolah. They will remember this forever. They will remember this. Ya Allah, ada azan pun, Mister. Kayaknya ngajar di Malaysia tuh banyak ininya ya, banyak amal jariahnya seperti itu. Nggak hanya secara akademik, Betul. amal jariah guru-gurunya, tapi lihat lu Agama this ya. agama. Spiritual. Bener. Taklimat tuh peraturan. Oh. Peraturan ya. Taklimat seperti apa peraturan? Correct me if I'm wrong. Jangan ada ngobrol ya. Oh, iya, Kalau seperti sholat, Kita akan melakukan apa? ya, gitu ikutin ya. imam, dengerin imam gitu kali ya.
biasanya kalau amali sholat ini imamnya pun akan melantangkan. Even saat sujud pun dia akan menyebutkan bacaan sujudnya. Iya, makanya dia pakai mikrofon Betul. tadi ya. Jadi semuanya disebutkan. Allahu Akbar. Mereka sedang belajar ya, terlihat ya. Masya Allah, betul. Terlihat sekali semangatnya. Ya, walaupun masih ada yang melihat kamera Betul, gitu ya. betul. Tapi itulah Proses pembelajaran. Keep our canteen clean. Pakai bahasa Inggris, Mister. Salah fokus juga. Salah fokus. Berarti semua siswanya paham bahasa Inggris Betul, nih, betul. Masya Allah. Semoga murid-murid SKPP menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah, amin muji ya besar Allah, ini. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wow, Masya Allah. It makes me remember all things that I've experienced. Yes, the thing that we back in experience, childhood. Yes. it's only happen when it was in the pesantren kilat only, right? But luar biasanya lagi, Mister, ini tuh adalah sebuah keterusan, keberlanjutan daripada program-program sebelumnya. Jadi walaupun sudah berapa kali minister, sudah berapa kali Raja Malaysia, sudah berapa kali Perdana Menteri, agenda ini tetap ada, tetap diadakan dan tidak dihilangkan. Mungkin menganggap sebegitu pentingnya sholat ini sehingga ini perlu diadakan dan perlu dilatih. Lihatlah bagaimana detailnya kegiatan ini, Mister. Dulu saya pernah ada sekolah agama, tapi setelah sekolah yang biasa ya, elementary school, sekolah umum, kemudian masuk ke sekolah agama. Ada pukul zuhur gitu ya, 12 siang pulang makan gitu ya, kemudian setelah asar, biasanya setelah sholat asar kita masuk ke sekolah agama, kita sebutnya Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA gitu. Iya. Ada juga tuh amali sholat, Mister, praktik sholat. Tapi yang membuat saya terkagum-kagum melihat video ini adalah dengan adanya checkpoint tersebut, ini membuat siswa jadi tertarik untuk melaksanakannya. Karena kan ketika ada perjalanan, kemudian bertemu seseorang, itu kan seperti adventure ya. Betul. Ada perjalanannya. Kemudian yang sangat baik dari program ini adalah mereka learning by doing. Exactly. Jadi mereka bukan hanya menghafal, Betul. mereka bukan hanya tahu teori, tapi langsung dipraktekkan dan langsung dibenahi oleh guru-gurunya. Masya Allah. Gitu. Kalau yang dulu saya alami, Mister, saat Taman Pendidikan Al-Quran itu, kita praktek sholat sambil melantangkan suara. Saya rasa ini juga melakukan seperti itu. Betul. Tapi untuk bacaan-bacaannya, kemudian gerakan-gerakannya itu nanti dibahas di kelas yang lain. Seperti itu. Tapi kalau yang ini saya lihat, ya kita kaji dulu rukun-rukunnya, kemudian kita pahami waktu-waktunya gitu ya, kemudian akhirnya kita baru mengamalkan sholatnya gitu. Kalau di Indonesia tuh ini kan namanya kurikulum ya, kurikulum. Kita tuh taunya pramuka, Mister. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi masih dalam tatanan sekolah, tapi ini sifatnya adalah extended program gitu. Betul. Perpanjangan dari waktu sekolah reguler gitu, seperti itu. Dan yang lebih menakjubkannya lagi adalah semua siswa antusias untuk ikut serta. Exactly, bukan hanya semua siswa antusias untuk mengikuti ikut serta, tapi satu negara applying the same activity at their school. Itu bikin itu wow, mind blowing banget. Kalau seperti kamu bilang, ya aku experience tapi di TPA. Iya. Di TPA kamu. TPA sekolah sana ada nggak? Iya. Di provinsi sana ada nggak? Itu yang bikin dia beda. Ini secara masif diadakan dan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, Mister. But it doesn't surprise me, Mister, because I know everything in Malaysia is standardized. Yes. Gitu. Kita bahkan tahu dari uncle kita di Kajang ya, bahwa bahkan khutbah Jumat saja itu standardized seluruh Malaysia, betul ya. Jadi mereka menjamin bahwa isi khutbah itu tidak ada unsur yang tentang rasisme, golongan, kemudian tidak ada kepentingan politik. Jadi semuanya di standardized. Dan semua hal-hal di Malaysia pun yang kita tahu, kita react dari video-video ini semuanya standardized. Jadi bukan hal yang surprising lagi untuk sebuah institusi atau lembaga pendidikan membuat program yang sudah puluhan tahun berlangsung seperti ini gitu loh. Yang surprise-nya aku itu nggak surprise ketika mereka standardize semua. Tapi yang surprise aku adalah mereka menentukan additional activity itu adalah ini. Nggak
pramuka, enggak naik gunung sama-sama, enggak nyanyi bersama-sama, enggak masak bersama-sama, tapi sholat, Mister. Mind blowing banget aku. Negara pun memperhatikan rakyatnya agar mereka taat beribadah, taat melaksanakan syariat-syariat agama mereka. Negara benar-benar mengawasi bahwasanya setiap rakyat aku harus benar-benar menjadi rakyat yang tidak hanya taat kepada negara tapi taat juga kepada agama mereka. Ya, aku tahu kenapa. Gitu loh, Mister, yang bikin aku surprise-nya berkali-kali. What the reason is? I think I know what the reason is, because as well as I know that Malaysia runs the government based on Al-Quran and Al-Hadis, right? Betul. Dan kita tahu bahwa tiang dari agama Islam adalah sholat. Dan ketika mereka sadar bahwa tiang dari agama Islam adalah sholat dan tiang dari kesuksesan penyelenggaraan negara Malaysia adalah Islam atau Al-Quran atau Al-Hadis, yang mereka membenarkan dan mengoreksi dan menanamkan nilai-nilai sholat yang baik itu sejak dini. Dan akhirnya generasi-generasi Malaysia yang ada sekarang itu melaksanakan kewajiban mereka, yaitu sholat, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban mereka, yang penting sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi bagaimana mereka benar-benar menghayati menjadikan sholat itu sebagai salah satu filter penting di dalam kehidupan mereka dalam untuk melaksanakan kegiatan bernegara, bersosial, dalam berperilaku dan berperilaku juga seperti itu. Mungkin di siswa-siswa yang beragama lain, mereka juga memiliki kegiatan agama seperti KBS ini juga, tapi mungkin namanya berbeda. I do believe kontennya berbeda. Tapi sama-sama meyakinkan bahwasanya pemerintah Malaysia ingin rakyatnya itu tidak hanya secara IQ-nya bagus, tapi secara adab. IQ, intelligence quotient. EQ ya. EQ ada emotional quotient, dan yang paling penting adalah SQ, spiritual quotient. Itu yang juga ingin pemerintah Malaysia wujudkan ke generasi-generasi muda mereka, seperti itu. Karena lagi-lagi saya percaya, me myself personally believes that ketika kita menegakkan sholat, ketika kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan kita, tidak mungkin kita memperlakukan orang-orang lain dengan tidak beradab gitu. Jadi bagaimana kita menghayati sholat kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dengan penuh kesadaran, pasti kita juga akan mengamalkan hal-hal baik juga ketika kita berhadapan dan berjumpa atau berkomunikasi dan bersilaturahim dengan orang lain. Citizens yang berkualitas secara intelektual dan secara emosional dan secara religi juga, sehingga menjadikan negara itu dipenuhi oleh, ketika mereka misalnya memiliki jabatan, maka mereka bahkan berpikir sekian kali untuk melakukan kesalahan seperti itu. Betul. Karena kan sholat itu sendiri melindungi kita dari nahi mungkar ya. Betul. Jadi kita terlindungi untuk Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi memang melindungi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, menarik banget. Ini sangat inspiring loh. Semoga pemerintah Indonesia juga, Menteri Pendidikannya juga bisa melihat seperti ini, karena tidak hanya orang pintar yang ingin diciptakan oleh sebuah negara, tapi orang pintar tapi juga taat beragama, taat beribadah. Dengan begitu mereka akan berjalan di jalan yang lurus seperti itu, membangun negara-negara mereka. Keren banget. Oke, everyone, thank you so much loh buat rekomendasi ini, sangat keren banget dan sangat inspiring, dan kita berharap beberapa tahun ke depan Indonesia juga memiliki kurikulum yang sama yang bisa kita aplikasikan. Okay everyone, thank you so much for watching. That's all from us. Hope that you find this video good. Don't forget thumbs up ini video di this channel. Don't forget to subscribe dan support from us in Indonesia. Malaysia boleh, keren banget. Indonesia harus juga bisa ya. Bye everyone. Assalamualaikum.